Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Permintaan Agregat, Penawaran, dan Inflasi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Rizky Kurniawan, yang bertugas sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Sidik Azizi. NIM saya 19059139. Saya sebagai pemateri akan membacakan tentang permintaan agregat. Permintaan agregat adalah jumlah barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat di dalam suatu perekonomian. Yang pertama, pengeluaran konsumsi. Yang kedua adalah tingkat bunga. Yang ketiga, investasi. Yang keempat, jumlah uang yang beredar secara real. Yang kelima, pengeluaran pemerintah. Yang keenam, pajak. Yang ketujuh, pendapatan luar negeri. Yang kedelapan, harga luar negeri. Yang kesembilan, nilai tukar real. Ada dua cara yang digunakan untuk menurunkan kurva permintaan agregat, yaitu pertama, pendekatan teori jumlah uang. Teori ini menerangkan bahwa permintaan agregat ditentukan semata-mata oleh jumlah uang yang ada. Yang kedua, didasarkan pada pengujian perilaku bagian-bagian komponen. Permintaan agregat seperti investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Selanjutnya adalah menurunkan kurva permintaan agregat. Yang pertama, pengeluaran konsumen, yaitu jumlah permintaan yang diminta oleh konsumen akan barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran investasi yang direncanakan, yaitu jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh perusahaan atas mesin pabrik dan barang modal. Yang baru ditambah pengeluaran yang direncanakan atas rumah baru. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran yang dikeluarkan oleh semua jajaran pemerintah atas barang dan jasa yang dibeli. Yang keempat, ekspor bersih, yaitu pengeluaran luar negeri bersih atas barang dan jasa domestik, sama dengan ekspor yang dikurangi impor. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Yarsito Dulfa, NIM 19059127. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat adalah suatu kurva yang menjelaskan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta oleh suatu konsumen dengan tingkat harga tertentu ketika semua variabel lainnya dianggap konstan. Ada dua cara yang digunakan untuk menurunkan kurva permintaan agregat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan teori jumlah uang. Pendekatan teori jumlah uang ini menerangkan bahwa permintaan agregat ditentukan semata-mata oleh jumlah uang yang ada. Yang kedua, pendekatan komponen permintaan agregat. Pendekatan yang kedua didasarkan pada pengujian perilaku bagian-bagian komponen permintaan agregat seperti investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan komponen permintaan agregat. Pendekatan yang kedua didasarkan pada pengujian perilaku bagian-bagian komponen permintaan agregat seperti investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Pendekatan ini juga mempertimbangkan jumlah uang dalam menentukan permintaan agregat, namun tidak secara langsung, melainkan dengan cara mempertimbangkan bagaimana perubahan jumlah tersebut mempengaruhi komponen permintaan agregat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan agregat berselop negatif. Yang pertama adalah efek kekayaan. Biaya yang digunakan oleh produsen tergantung pada kekayaan yang dimiliki. Keduanya memiliki satu hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Kekayaan mengacu pada pemegangan uang, saham, obligasi, rumah, serta aset fisik yang lainnya. Kekayaan yang dimiliki dipengaruhi oleh tingkat harga. Yang kedua yaitu dampak harga bunga. Efek harga bunga ditunjukkan karena perubahan tingkat harga mempengaruhi harga bunga. Efek ini juga mempengaruhi produksi dan investasi. Yang ketiga yaitu efek pembelian asing. Jumlah ekspor dan impor dalam suatu kegiatan perekonomian tergantung pada harga domestik, asing, dan kurva permintaan agregat. Selanjutnya yaitu menurunkan kurva permintaan agregat. Untuk menentukan permintaan agregat, selain dengan melihat bagaimana yang uang
mempengaruhi jumlah permintaan agregat, kita juga dapat menurunkan kurva permintaan agregat dengan melihat 4 komponen. Yang pertama adalah pengeluaran konsumen. Pengeluaran konsumen yaitu jumlah permintaan yang diminta oleh konsumen akan barang dan jasa. Yang kedua itu pengeluaran investasi yang direncanakan. Pengeluaran investasi yang direncanakan yaitu jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh perusahaan atas mesin pabrik dan barang modal lainnya yang baru ditambah pengeluaran yang direncanakan atas rumah baru. Yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran yang dikeluarkan oleh semua jajaran pemerintah atas barang dan jasa yang dibeli. Empat adalah ekspor bersih. Ekspor bersih yaitu pengeluaran luar negeri bersih atas barang dan jasa domestik. Pengertian penawaran agregat. Penawaran agregat adalah jumlah seluruh barang dan jasa akhir dalam perekonomian yang ditawarkan atau dijual oleh suatu perusahaan pada berbagai tingkat harga tertentu. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa penawaran agregat itu pada dasarnya merupakan nilai total dari seluruh barang akhir dan jasa yang dihasilkan dalam kegiatan perekonomian. Faktor-faktor penawaran agregat. Dalam kegiatan perekonomian, penawaran agregat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah besarnya angkatan kerja, yang kedua besarnya stok kapital, yang ketiga tingkat atau keadaan teknologi, yang keempat adalah tingkat pengangguran alamiah, yang kelima adalah harga faktor-faktor produksi. Dalam hal yang berkaitan dengan penawaran agregat, penting bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara penawaran agregat jangka pendek dan penawaran agregat jangka panjang. Artian penawaran agregat di atas dalam artian penawaran agregat jangka pendek, sedangkan penawaran agregat jangka panjang lebih berkaitan kepada jumlah output real yang ditawarkan ketika harga dan upah telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga masing-masing perusahaan memproduksi output yang memaksimalkan keuntungannya dan perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh. Dan dari saya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azlino Bestadi. Saya sebagai pemateri tentang kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat dapat menunjukkan hubungan antara tingkat harga barang dan jasa di suatu negara dengan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan di negara tersebut. Bentuk kurvanya memanjang dari kiri bawah ke kanan atas jika jangka waktunya pendek, dan memanjang dari bawah ke atas secara vertikal atau nyaris vertikal jika jangka waktunya panjang. Perkembangan teknologi yang memicu produktivitas dan perubahan kebijakan yang positif dapat meningkatkan penawaran agregat baik penawaran jangka pendek maupun jangka panjang. Perubahan kebijakan seperti menetapkan harga barang umum menjadi rendah dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Hal-hal lainnya yang dapat mempengaruhi kurva penawaran agregat baik kurva penawaran agregat jangka pendek maupun jangka panjang adalah sebagai berikut. 1. Guncangan penawaran atau supply shock. Guncangan penawaran adalah peristiwa mendadak yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan dan penurunan jumlah output dalam waktu sementara. Misalnya adalah kondisi cuaca yang mendadak buruk dan mempengaruhi output perusahaan serta serangan militer yang menghambat output. 2. Perubahan sumber harga. Berubahnya sumber harga dapat mengubah penawaran agregat jangka pendek. 3. Perubahan perkiraan terhadap inflasi. Jika perusahaan memperkirakan di masa yang akan datang harga barang akan melambung, maka mereka akan berpikir untuk tidak menjual dulu barang mereka saat ini, sehingga kurva penawaran agregat dapat bergeser ke kiri. Selain itu, variabel lain yang dapat menggeser kurva penawaran agregat yaitu perubahan jumlah dan kualitas pekerja, inovasi teknologi, peningkatan upah, peningkatan biaya produksi, perubahan terhadap kebijakan pajak dan subsidi. Perubahan karena inflasi. Beberapa dapat meningkatkan penawaran agregat dan sisanya dapat mengurangi penawaran agregat. Penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang. Dalam penawaran agregat jangka pendek, tingginya permintaan
dan harga yang disebabkan oleh pemanfaatan input dalam proses produksi berpengaruh terhadap penawaran agregat. Tingkat modal dalam penawaran agregat jangka pendek tetap dan perusahaan tidak sempat meningkatkan produktivitasnya, misalkan dengan cara membangun pabrik baru ataupun menggunakan teknologi baru. Namun, perusahaan tetap dapat meningkatkan penawarannya dalam jangka waktu yang pendek ini, misalnya dengan cara mengoptimalkan faktor. Perkenalkan, saya Askia Weni Pratiwi sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang inflasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut dengan inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mengartikan inflasi sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa dalam negeri meningkat, maka inflasi juga akan mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK. IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan atau tingkat penurunan dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar survei biaya hidup yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, inflasi yang diukur IHK dikelompokkan ke 7 kelompok pengeluaran, yaitu yang pertama, kelompok bahan makanan, yang kedua, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, yang ketiga, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, yang keempat, kelompok sandang, yang kelima, kelompok kesehatan, yang keenam, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, dan yang terakhir adalah kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kenaikan harga barang atau jasa secara terus-menerus dapat membuat daya beli masyarakat menurun. Inflasi pernah terjadi beberapa kali di Indonesia. Salah satu contoh kasus inflasi terparah yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus hyperinflasi Indonesia pada tahun 1963 sampai 1965. Hyperinflasi Indonesia 1963 sampai 1965 adalah sebuah hyperinflasi yang terjadi di Indonesia pada akhir masa Orde Lama, tepatnya di era demokrasi terpimpin. Dengan latar belakang ambisi proyek mercusuarnya, Presiden Indonesia Soekarno mencetak rupiah hingga inflasi pada saat itu mencapai 600%. Sehingga pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah melakukan pemotongan nilai rupiah atau yang bisa disebut sandaring dari Rp1.000 menjadi Rp1. Latar belakangnya, selama masa kolonialisme Belanda, terdiri dari beberapa kekuatan politik, yakni militer, nasionalis, Islamis, dan komunis. Namun mereka mengesampingkan perbedaan-perbedaan mereka untuk melawan satu musuh bersama, yakni pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, perpecahan kembali muncul. Melalui konsep Pancasila, Soekarno mencoba menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda ini di dalam sebuah bangsa yang baru. Setelah Revolusi Nasional Indonesia, negara tersebut mengalami kesulitan untuk membangun pemerintahan dan kebangsaan melalui sistem parlementer, karena berbagai kelompok saling berebut kekuatan politik dan
memaksakan pandangan mereka pada negara tersebut. Ketika kondisi politik negara ditandai dengan ketidakjelasan dan ketidakstabilan yang besar, ini menjadi masalah berat yang menghambat pertumbuhan ekonomi, karena sektor swasta ragu untuk berinvestasi. Sekalipun pada tahun-tahun awalnya, setelah kemerdekaan Indonesia, mengalami sedikit perkembangan ekonomi, perkembangan ini segera hilang karena ketidakstabilan situasi politik, terutama setelah pemberontakan wilayah dan nasionalisasi aset-aset Belanda pada tahun 1957 sampai 1958. Klimaksnya terjadi ketika pemerintahan Soekarno menerbitkan Rencana 8 tahun 1960 sebagai usaha untuk membuat negara ini memiliki pada makanan, terutama beras, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam periode 3 tahun. 5 tahun setelah itu direncanakan menjadi periode pertumbuhan mandiri. Pada tahun 1960-an, ekonomi Indonesia dengan cepat hancur karena hutang dan inflasi, sementara ekspor menurun. Pendapatan devisa dari sektor perkebunan jatuh dari 442 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1958 ke 330 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1966. Puncak inflasi berada di atas 100% year on year pada tahun 1962 sampai 1965 karena pemerintah dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah seperti pembangunan Monas. Pendapatan per kapita Indonesia menurun secara signifikan, terutama pada tahun 1962 sampai 1963. Sementara itu, bantuan asing yang sangat dibutuhkan berhenti mengalir setelah Soekarno menolak bantuan dari Amerika Serikat mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut PBB. Karena masuknya Malaysia negara anggota PBB, sedangkan pada saat itu Indonesia menentang pendirian Malaysia pada tahun 1963. Sebaliknya, Soekarno menjalin hubungan lebih erat dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara. Namun, Rencana 8 tahun 1960 ditinggalkan pada tahun 1964 karena ekonomi yang menurun dari target yang tidak bisa tercapai. Faktanya, perekonomian jatuh bebas karena hyperinflasi, pengurangan sumber pajak, dan juga larinya dari aset keuangan menjadi aset real. Politik konfrontasi yang mahal terhadap Malaysia juga menyerap porsi signifikan dari pengeluaran pemerintah. Namun hyperinflasi tetap tidak dapat dihindari akibat percetakan uang yang terus-menerus, sehingga pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah melakukan pemotongan nilai uang dari Rp1.000 menjadi Rp1. Kebijakan ini memberikan pukulan besar bagi perbankan nasional, terutama yang telah menyetor modal tambahan karena tergerus drastis dalam sekejap. Dana simpanan para nasabah perbankan juga menciut 1:1000. Segala usaha pemotongan nilai uang ini ternyata tidak berhasil meredam inflasi, dan harga tetap naik membumbung tinggi hingga terjadilah hyperinflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trivelia Yohanda. Saya akan menjelaskan materi mengenai keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Sekian, terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat. Keseimbangan agregat demand dan agregat supply dapat dicapai apabila kurva AD berpotongan dengan kurva AS. Keseimbangan ini akan menentukan tingkat harga yang berlaku dalam perekonomian dan pendapatan nasional real yang akan diwujudkan. Keseimbangan ini akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sesuai dengan perubahan yang terjadi dengan keadaan perekonomian di suatu negara.
Ada 3 faktor penyebab perubahan keseimbangan. Faktor pertama yaitu efek perubahan kurva AD. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah bersamaan, yaitu antara kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya mengalami pemerosotan. Faktor kedua yaitu efek perubahan kurva AS. Analisis mengenai kurva penawaran agregat menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Faktor ketiga yaitu efek perubahan serentak atau secara berurutan antara AD dan AS. Di sini, keseimbangan makroekonomi AD dan AS dicapai pada titik E2 yang menggambarkan tingkat harga telah menjadi P2 dan pendapatan nasional real adalah Y2. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Vero Tanjung. Saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Permintaan agregat jangka panjang. Jumlah output yang dapat dihasilkan dalam perekonomian dalam jangka panjang ditentukan oleh modal dalam perekonomian jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dalam tingkat pengerjaan penuh. Beberapa pengangguran tidak dapat dibantu karena pengangguran bersifat fiksional ataupun struktural. Dengan demikian, pada pengerjaan penuh, pengangguran tidak sama dengan nol, tetapi pada suatu tingkat nol di mana permintaan tenaga kerja sama dengan penawaran tenaga kerja. Kurva permintaan agregat jangka pendek. Karena upah dan harga memerlukan waktu untuk menyesuaikan terhadap kondisi perekonomian, dalam jangka pendek mempunyai kemiringan ke atas. Karena tingkat harga yang lebih tinggi menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar dari jangka pendek. Maka perusahaan menaikkan produksi dan jumlah output agregat meningkat, yang menghasilkan kurva penawaran agregat jangka pendek memiliki kemiringan di atas.